A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah. Selalu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rezekikan kita di pagi ini diberi kesehatan yang prima sehingga kita bisa duduk dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah juga memberikan semangat kepada kita untuk selalu bersemangat untuk menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah juga memberikan kesembuhan kepada jamaah yang lain yang mungkin dalam keadaan sakit hingga saat ini tidak bersama kita. Semoga Allah juga kembali menguatkan giroh yang kuat kepada kita sekalian untuk selalu menuntut atau menimba ilmu baik di majelis ini maupun di tempat lain. Dan semoga Allah juga memberikan kecintaan pada hati kita untuk selalu memakmurkan masjid dan menjadikan diri ini kita dimudahkan langkahnya menuju masjid dan dipenuhi hatinya dengan zikir dan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau menambah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya ke surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa di minggu-minggu terakhir ini kita semua mungkin merasakan hal yang sama, bahwa waktu kita ini tersita atau sebagian waktu ini kita ini terfokus pada berita-berita konflik mengenai perang Iran dan melawan Amerika Serikat yang dibantu oleh Israel. Tentunya berita ini bermunculan di layar media sosial kita, di perangkat device kita, yang hingga hari ini juga beritanya terus update-nya bertambah. Dalam keadaan ataupun kondisi seperti itu, ada kebutuhan untuk memberikan semacam kajian yang sifatnya sebagai pengayaan hasanah kepada kita semua, yang disesuaikan juga dengan realitas yang kita hadapi, bagaimana sikap umat Islam ini menghadapi kondisi konflik ini, dan juga bagaimana Islam berbicara mengenai geopolitik dan geoekonomi dunia ini. Namun sebelum lebih jauh untuk masuk dalam kajian ini, saya harus mengatakan kepada jamaah sekalian bahwa ketika saya saat ini sedang duduk di depan jamaah, ini bukan berarti bahwa saya serba tahu mengenai konflik ini. Karena apa? Karena konflik ini terlalu banyak informasinya di layar kaca, di layar media sosial kita, sehingga kadang-kadang juga ada beberapa informasi yang mungkin tumpang tindih. Oleh karena itu maka saya membawa prinsip yang sederhana yang dalam menyampaikan kajian ini, yaitu prinsip tahu diri dan tahu batas. Kenapa itu penting? Karena di dalam Islam itu diajarkan kejujuran ketika kita itu memiliki ilmu.
Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala tafqu ma laisa laha bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti atau mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dengan prinsip tadi yang saya sebutkan, tahu diri dan tahu batas untuk saya sendiri, dengan tahu diri ini saya menyadari bahwa ada keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga nanti kalaupun ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya tidak akan memaksakan diri untuk menjawab, karena kejujuran itu lebih penting dibanding terlihat pintar. Sehingga apa yang dijawab itu bisa menandakan bahwa bisa jadi jawaban itu menjadi keliru. Yang kedua, tahu batas. Tahu batas itu maksudnya adalah bahwa kita ini mempunyai kapasitas di dalam keilmuan, sehingga kita harus membatasi diri, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu di luar dari kapasitas kita sendiri. Karena ini penting di dalam rangka menuntut ilmu, sehingga kita tidak bias ataupun kita tidak memberikan ilmu informasi yang memang di luar kapasitas kita. Semoga apa yang nanti akan disampaikan ini menjadi bukan saja menambah wawasan, tetapi juga menambah keimanan kita dan juga menjadikan kita lebih bijak dalam melihat kondisi dunia saat ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa beberapa jamaah juga ada yang japri ke saya, tolong nanti ini dibahas ini. Saya mengatakan bahwa terima kasih atas feedbacknya, dan ini menjadi penting buat saya. Ternyata memang ada antusias juga dari beberapa jamaah yang memang pokok bahasan ini memang perlu dibahas. Namun ada beberapa yang mungkin saya harus sampaikan yang sifatnya adalah sebagai satu informasi yang sedikit untold story ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik, saya ingin memberikan gambaran 3 aktor utama di dalam konflik ini, sehingga nanti kita punya gambaran kenapa mereka itu saling berkonflik. Yang pertama adalah Israel ya. Israel ini mereka punya visi, walaupun ini tidak dibakukan dalam undang-undang mereka, tapi dari beberapa tokoh yang sangat konfrontatif, mereka punya visi namanya Greater Israel atau Israel Raya. Ini dimaksudkan bahwa Israel itu tidak mempunyai batas-batas wilayah negara, karena memang para tokoh Israel yang ultranasionalis itu, mereka berkeyakinan mereka itu punya keterkaitan dengan perjanjian dengan Tuhan. Di dalam kitab perjanjian lama ataupun Taurat itu, mereka meyakini bahwa ada promised land, ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Maidah ayat 21. Jadi di surat Al-Maidah 21 itu memang disebutkan bahwa ada yang dikutip atau mengutip bahwa Bani Israel itu disuruh masuk ke dalam suatu negeri ataupun tanah yang saat ini itu disebut Palestina.
dan tidak ragu-ragu untuk masuk walaupun di sana sudah ada namanya penduduk yang namanya penduduk Kanaan. Jadi penduduk asli itu namanya Kanaan dan bukan disebut sebagai orang-orang Palestina. Inilah yang kemudian diklaim oleh penggiat media sosial kita Abu Janda bahwa tidak ada orang Palestina. Jadi awalnya itu adalah penduduk asli namanya penduduk Kanaan. Jadi penduduk Kanaan itu terkenal kalau menurut informasi yang di ayat ini bahwa mereka itu orang-orang yang tinggi besar dan kuat. Sehingga kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa pada saat itu dan Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam negeri itu, tetapi kaumnya itu membandel atau membangkang dan dia tidak mau masuk, bahkan menyuruh Nabi Musa itu udah kamu aja yang masuk berdua gitu ya. Ada beberapa yang memang setuju untuk masuk. Nanti kalau di sana udah tenang baru kita masuk. Nah itu di dalam surat Al-Maidah itu disebutkan situ. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum kaum yang tidak mau masuk ke dalam negeri Kanaan itu, tanah yang disebut Palestina, dengan membuat mereka itu terkatung-katung selama 40 tahun. Jadi silakan jemaah kalau misalnya mau lebih tahu nanti dicek lagi surat Al-Maidah ayat 21. Jadi dengan informasi itu Israel ingin mengatakan bahwa memang ini sudah dijanjikan oleh Tuhan gitu, sebagai promised land gitu, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Maka apa yang orang-orang ataupun bangsa-bangsa lain yang sebutkan Israel sebagai penjajah tidak benar, karena dia menganggap ini adalah promised land. Makanya Israel itu sekarang ada beberapa tanah yang masih diduduki seperti dataran tinggi Golan yang harusnya itu milik Suriah, itu sebagai buffer zone buat Israel untuk memata-matai ataupun mengintai kondisi di Suriah. Ada juga sebagian di Sinai ya, yang waktu itu bersama Mesir konflik, dan ada yang masih diduduki. Jadi itulah Israel, dia punya memang pemikiran Greater Israel, jadi Israel Raya. Maka sampai sekarang dia berusaha untuk berekspansi, bagaimana caranya. Nah itu Israel. Dan yang kedua, Israel itu sangat kuat lobby-lobbynya kepada Amerika Serikat. Mungkin jamaah banyak tahu mengenai kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Itu memang sangat dipengaruhi kuatnya lobby Israel di pemerintahan ataupun di Kongres Amerika Serikat. Ada salah satu organisasi yang menjembataninya bagaimana lobby-lobby Israel itu begitu kuat, yang namanya itu udah terkenal dan memang legal, namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Ini terkenal dan memang sudah dilegalkan. Nah ini semacam organisasi yang sudah dilegalkan yang mengatur para anggota Senat yang akan menjadi anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat. Makanya siapapun yang menjadi penguasa di Amerika Serikat itu selalu kebijakannya itu selalu condong kepada Israel. Dan itulah. Dan salah satu pendananya adalah ditengarai sebagai banker, namanya kalau jamaah tahu mungkin keluarga Rothschild ya. Itu salah satu aktor yang dibilang aktor konspirasi. Dan ada beberapa organisasi lain seperti Christian Evangelist. Jadi memang di sana tuh begitu kuat organisasinya yang mengatur bagaimana lobby-lobby itu bisa masuk ke dalam pemerintahan siapapun yang berkuasa, baik itu Republik ataupun Amerika ataupun Demokrat.
Jadi itu. Yang kedua adalah begitu kuat mengenai intelijennya. Salah satu kekuatan Israel memang di intelijennya, yaitu Mossad. Dan ini menjadi salah satu penentu Amerika Serikat kenapa Amerika Serikat mau berkolaborasi ataupun berkongsi dengan Israel. Karena begitu kuat dan begitu luas jaringannya Mossad, hingga bahkan ke negara-negara Muslim, bahkan mungkin ke Indonesia. Maka mungkin jamaah tahu bahwa di Indonesia sudah kita lihat ada beberapa tokoh ataupun influencer yang memang terang-terangan membela Israel. Kalau nggak salah ada Abu Janda, ada Ibu Monika ya. Itu kalau kita lihat memang itu semuanya statement-statementnya itu lebih memihak Israel. Jadi itu. Yang kemudian adalah teknologinya, teknologi militernya. Jadi Israel itu sebagai salah satu laboratorium untuk teknologi militernya Israel. Maka kalau Amerika Serikat ingin mengetes persenjataannya, maka real testing itu digunakan atau dipakai oleh Israel. Jadi senjata-senjata yang memang dipakai untuk melakukan pengeboman ataupun penyerangan itu memang benar-benar senjata Amerika Serikat yang memang sedang dilakukan real testing. Jadi testingnya itu real, bukan hanya misalnya melakukan pengujian, bukan, dia langsung real testing. Makanya itu teknologi Iron Dome itu memang buat Amerika tapi di testing di Israel. Itulah Israel ya. Sekarang kita bicara mengenai Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terutama di pemerintahan Trump ini saat ini adalah kebijakan luar negerinya itu lebih kepada mementingkan dalam negerinya, maka dia ada disebutkan American First. Jadi prioritas untuk orang Amerika dulu. Maka segala kegiatan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump itu dia akan mementingkan kepada kepentingan warga negaranya. Dan itulah kenapa menjadi faktor penentu Donald Trump ini dipilih lagi. Karena memang kekuatan dalam negerinya itu yang dia pikirkan supaya dia terpilih lagi. Maka dia mengajukan ataupun memberikan semacam apa yang namanya visi MAGA, Make American Greater Again. Karena sebelum ini Amerika Serikat itu dipandang sudah mengalami penurunan. Maka dengan naiknya Donald Trump ini, dia akan membuat Amerika menjadi lebih jaya lagi. Jadi Make American Greater Again. Dengan cara dia bikin program untuk kebijakan luar negerinya American First. Prioritasnya Amerika dulu. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu lebih banyak bersifat kepentingan. Kalau kepentingan Amerika ada di situ, maka dia ambil. Kalau nggak ada kepentingannya, dia akan tinggalkan. Jadi polisi dunia dia itu, kalau memang ada kepentingannya, dia akan jadi polisi dunia kalau dia ada kepentingan. Kalau nggak ada, dia tinggalkan. Dan Donald Trump ini, dia lebih mementingkan bilateral. Jadi bilateral, jadi per dua negara. Kalau makanya dia ingin keluar dari PBB, ingin keluar dari NATO, karena hampir-hampir itu justru merugikan Amerika Serikat. Dia udah paling banyak bayar membayar keanggotaan dan manfaatnya sedikit. Maka dia banyak sekali membatalkan, bahkan yang terakhir ini dia ingin keluar dari PBB, dia ingin keluar dari NATO. Karena nggak ada kepentingannya. Jadi buat dia adalah ini ada nggak kepentingan bisnis? Karena memang background dia awal mulanya adalah pebisnis. Jadi itu kenapa Donald Trump itu dipilih, karena awalnya itu dia memang ingin memberikan Amerika mengalami kejayaan kembali. Ya. Dan sekarang kita bicara mengenai Israel. Atau mungkin sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa
Donald Trump ini sangat spesifik ya untuk tokoh presiden yang sekarang ini, karena dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak peduli dengan kritik. Dan adalah salah satu artikel yang saya baca, dia itu menderita NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi itu ingin seolah-olah itu dialah yang menjadi tokoh dengan mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat dunia itu tercengang. Ya, terakhir yang waktu itu dia membuat ancaman sampai 4 kali kan, 4 kali ancaman ke Iran, karena memang dia ingin membuat semacam, kalau di istilah psikologi namanya chaos framing. Jadi dia ingin membuat semacam kekacauan, framing kekacauan, jadi chaos framing untuk beberapa kali yang dia mengancam tapi ditunda-tunda. Sampai terakhir kali kan kita ini ditunda sampai 2 minggu gencatan senjata. Jadi itulah dari sisi pribadi. Nah, yang sekarang adalah kita bicara mengenai Iran. Nah, Iran ini sebenarnya adalah sahabatnya Israel sebelum tahun 1979. Jadi pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlavi, ini adalah sahabatnya Israel dan sahabatnya Amerika sekaligus. Karena apa? Karena Shah Reza Pahlavi itu sebagai bonekanya Amerika Serikat dan juga bestinya Israel. Walaupun belum terjadi hubungan diplomatik, tapi secara de facto dia sudah melakukan hubungan. Jadi Iran itu secara diplomatik belum pernah terjadi hubungan, tapi de factonya waktu itu adalah sangat dekat dengan Israel. Makanya ada beberapa orang yang mengatakan dari pihak-pihak tertentu, ngapain kita bela Iran, wong dia dulu adalah bestinya Israel. Kalau yang mungkin belum tahu memang akan setuju seperti itu. Nah, setelah tahun 1979, maka dimulailah dengan namanya Revolusi Islam, Republik Islam Iran, ya. Maka pada saat itu tokohnya adalah Imam Khomeini yang saat itu kembali dari Perancis dan diminta oleh beberapa tokoh-tokoh untuk kembali ke Iran, dan dia tidak memaksakan diri untuk jadi pemimpin Ayatullah, karena pada saat itu Ayatullah Khomeini berkata bahwa saya tidak akan memimpin Iran kecuali memang referendumnya itu memang menyetujui saya jadi pemimpin. Jadi pada saat itu bentukan pemerintah Republik Islam Iran itu bukan serta-merta dari beberapa tokoh yang memang ingin membentuk Republik Islam Iran, tapi dibuat referendum. Makanya kenapa pemerintahnya itu legitimate, karena memang sudah disetujui oleh rakyatnya. Jadi dibuat referendum, dan pada saat itu memang hampir semuanya setuju. Juga dikeluarkannya undang-undang di mana di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kebijaksanaan Iran saat itu adalah yang tadinya memang pro kepada Israel dan Amerika Serikat berubah menjadi anti Israel atau anti Zionis, sekaligus juga membela Palestina. Maka sejak saat itu berubahlah Iran menjadi musuh Israel dan Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara mengenai negara, kita jangan benci negaranya. Tapi boleh jadi karena pemerintahannya atau rejim yang berubah, maka kebijaksanaan luar negerinya berubah. Maka orang-orang kalau misalnya bicara mengenai Iran adalah sahabatnya Israel, itu benar pada tahun sebelum 1979. Tapi setelahnya adalah justru adalah musuhnya atau anti Zionis dan membela Palestina. Makanya pada saat setahun kemudian kan itu kan terjadi perang antara Irak dan Iran, dan Amerika Serikat pada saat itu membujuk-bujuk ataupun mendorong Irak untuk berperang, karena pada saat itu
Amerika Serikat mengatakan ini bisa dalam waktu 8 hari aja udah bisa mengalahkan Iran. Tapi nyatanya adalah sampai 8 tahun. Nah itulah 3 aktor utama yang akan kita bahas. Mudah-mudahan cukup. Nah, sekarang kita bahas mengenai kenapa ini konflik terjadi, terutama yang konflik kemarin. Itu diawali oleh perjanjian yang namanya, kalau nggak salah itu namanya perjanjian antara dua negara Amerika Serikat dan Iran mengenai perjanjian pengawasan uranium, ya. Jadi di dalam perjanjian itu disebutkan pada saat pemerintahan Obama disebutkan bahwa Iran harus mengurangi kadar uraniumnya, jangan sampai mencapai kadar yang bisa menjadi bahan yang sangat mudah untuk menjadi bom nuklir. Dan pada saat itu Iran memang setuju, karena memang di dalam pemerintahan Ayatollah Khomeini itu dia sudah mengharamkan, sudah memfatwakan Iran tidak boleh mempersenjatai atau membuat senjata nuklir. Jadi Iran setuju untuk mengurangi itu. Kalau nggak salah sampai 3% atau berapa. Pokoknya jangan sampai lebih dari situ. Yang kedua, Iran harus mengurangi volume persediaan uraniumnya, dan setuju juga. Dan juga harus mengurangi 2/3 dari alat pemprosesnya. Jangan sampai nanti terjadi peningkatan tiba-tiba jadi bom nuklir gitu loh. Nah, pada saat itu Obama sudah setuju, Iran sudah setuju. Nah, trade off-nya adalah ketika ini disetujui, maka embargo akan dicabut, dia bisa mengekspor minyak kembali normal gitu loh. Kembali normal. Tetapi ketika Obama turun, maka bergantilah Trump. Maka Trump lagi-lagi sifatnya Trump itu adalah nyeleneh gitu loh. Jadi dia membatalkan perjanjian itu sendiri karena dia berusaha mencari alasan bahwa ini berlaku hanya 10 sampai 15 tahun saja. Nggak setuju dia, akhirnya dibatalin. Akhirnya dia keluar Amerika Serikat dari perjanjian itu. Kan nggak mungkin Iran sendirian. Wong yang partnernya keluar, akhirnya dia juga keluar, akhirnya dia ya sudah bebas, dia memproses lagi uraniumnya untuk pembangkit listrik dan yang lainnya. Maka si Donald Trump ini baru mikir, loh kalau dia udah bebas sendiri untuk memperkaya lagi, dia khawatir. Makanya terjadilah negosiasi ataupun direview kembali perjanjiannya. Nah, pada saat itu tanggal 6 Februari 2026 diinisiasi oleh negara Oman. Saat itu sedang mereview perjanjian yang lama. Nah, pada saat itu Iran juga sebenarnya sudah mempunyai green light untuk setuju untuk kembali mengurangi. Pokoknya istilahnya udahlah, kita udah nggak usah ngomongin senjata nuklir, karena dia pengen embargonya dicabut gitu, sanksinya dicabut, dan dia bisa ekspor minyak ke seluruh dunia. Tetapi lagi-lagi Donald Trump dia tidak puas dengan itu, dia menuntut misil-misil rudal balistik yang sedang dikembangkan oleh Iran itu dicabut atau bahkan dikurangi atau mungkin dihilangkan. Nah, inilah yang jadi bottleneck kenapa perjanjian itu menjadi deadlock. Karena tidak mungkin Iran menghentikan produksi senjata rudalnya, karena dia itu untuk mempertahankan diri. Karena negara Iran adalah satu-satunya di Timur Tengah yang saat ini atau mungkin bertentangan atau mempunyai semacam perlawanan terhadap Barat. Kalau jamaah sekalian lihat, negara-negara Timur Tengah saat ini hampir semua itu sama Barat itu sudah ada kerjasama. Coba kita lihat,
dari Arab Saudi sampai negara kecil Kuwait itu hampir semuanya ada pangkalan Amerika Serikat. Dan beberapa negara kecil itu sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Jadi ada perjanjian namanya Abraham Accord tahun 2020 di mana beberapa negara kayak semacam Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, Mesir, Yordania itu sudah melakukan normalisasi dengan Israel. Karena mereka akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan kepentingan dalam negerinya daripada dia fokus ke Palestina. Nah itu aja. Terakhir adalah Suriah. Suriah itu negara yang terakhir sebenarnya sudah bestian dengan Iran, karena dia adalah salah satu negara yang masih menentang Amerika Serikat dan dia membantu untuk jalur perjalanan senjatanya Iran kepada Lebanon. Nah sekarang Suriah sendiri sudah menjadi negara yang memang semacam sudah bebas, dan dia sekarang justru udah mulai hubungan dengan Amerika Serikat. Terakhir pemimpinnya adalah Ahmad Syara, itu sudah berubah tuh, sudah pakai jas, udah salaman sama Donald Trump. Nah ini adalah Amerika Serikat itu punya kepentingan di sana. Ternyata tinggal Iran gitu loh. Nah itulah 3 faktor yang mungkin saya harus sampaikan. Jadi perjanjian tadi 26 Februari dan udah mendekati persetujuan, tiba-tiba tanggal 28 Februari terjadilah penyerangan. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu masih ingin menegosiasi, tetapi lagi-lagi Israel menunggangi Amerika Serikat. Karena apa? Karena Israel menganggap bahwa Iran itu menjadi ancaman bagi Israel sebagai ancaman eksistensial. Kenapa eksistensial? Maksudnya adalah Iran tidak ingin ada Israel. Maka ini adalah semacam ancaman eksistensial. Maka pada saat itu dengan lobby kuatnya Israel membujuk Donald Trump untuk melakukan penyerangan. Awalnya boleh jadi itu adalah menyerang sendiri gitu loh. Tapi ternyata tiba-tiba Amerika Serikat mengatakan, oke, aku gabung, kita gabung. Maka terjadilah apa yang kita alami atau yang kita lihat seperti sekarang. Jadi penyerangan itu yang tadinya mungkin hanya Israel, tetapi dilakukan oleh dua negara ini, Amerika Serikat dan Israel. Itulah terjadi kronologi perang. Nah, makanya sampai saat ini akhirnya si Amerika Serikat kaget, ternyata dalam praktek peperangan ini Iran sangat cerdik ya. Mungkin jamaah tahu menggunakan sistem strategi asimetris ya, di mana desain perang ini dibuat oleh Iran membuat musuh menjadi kelelahan dalam arti kata kehilangan banyak amunisi, kehilangan biaya untuk biaya perang. Dan dia sampai nanti pada saatnya ketika dia kelelahan, maka dia akan membalas. Makanya strategi cerdiknya Iran itu, drone-drone yang diluncurkan awal-awal itu adalah drone-drone lama. Dia menghitung bagaimana sampainya. Dia hitung tuh karakter-karakter drone-nya. Dan dia menyibukkan rudal-rudal Patriotnya si Israel untuk menangkis, mengintercept semua drone-drone yang masuk. Nah, ketika amunisi Patriotnya udah habis, menipis, maka dia dilemparkanlah rudal-rudal yang lebih besar ya. Ada yang Sijil, ada yang Homasar, itu banyak sekali. Jadi itulah strategi Iran untuk membalas ataupun berani melawan hegemoninya Amerika Serikat. Nah, sekarang kita bicara mengenai PBB. Bagaimana fungsi PBB di sini? Hampir tidak ada. Karena PBB itu kalau kita lihat sekarang hampir tidak dianggap oleh Amerika Serikat ya. Jadi hukum internasional itu tidak berlaku buat Donald Trump. Adalah hukum
yang semaunya dia gitu loh. Karena kalau prosedurnya di PBB itu, kalau ada negara yang diserang, dia akan komplain ke PBB, nanti PBB akan mengadakan dengar pendapat, kemudian akan rapat dengan Dewan Keamanan PBB. Kalau Dewan Keamanan PBB setuju dengan resolusi misalnya menyerang balik, maka terjadilah diserahkan kepada pihak lain untuk melakukan penyerangan. Tapi kan PBB itu tidak punya pasukan ofensif. PBB itu hanya punya pasukan penjaga perdamaian, UNIFIL, yang waktu itu tentara Indonesia ada yang itu jadi korban ya. Jadi PBB itu tidak punya pasukan ofensif, maka diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Jadi negara yang bersangkutan berdasarkan resolusi PBB, kalau tidak ada veto, maka dia berhak melakukan penyerangan kembali kepada negara yang menyerang. Ataupun misalnya kalau misalnya ada pihak anggota NATO, maka dia akan berdasarkan resolusi PBB, dia akan diskusi dengan member atau apakah melakukan penyerangan. Seperti yang terjadi pada saat penyerangan Irak. Penyerangan Irak itu disupport oleh PBB dengan resolusinya setuju dengan penyerangan Irak, maka NATO yang bergerak. Jadi itu. Tapi mekanisme ini tidak bekerja di PBB saat ini. Jadi hampir-hampir PBB itu tidak berfungsi, hanya sebagai slogan-slogan politik, orang berbicara jadi oh ya begini. Jadi gitu. Nah, kembali kepada tadi penyerangan tadi. Maka setelah terjadi penyerangan, kita tahu bahwa sekarang ini terjadi kejahatan sudah selama 2 minggu dan kita tidak tahu hasilnya nanti. Nah sekarang kita berbicara bagaimana kita sebagai umat muslim. Umat Islam itu menghadapi sikap ini, kita harus kembali kepada nilai-nilai Al-Quran. Ternyata saya berusaha untuk mencari rujukan-rujukan ataupun di dalam Al-Quran itu ada beberapa mengenai ayat perang. Dan Al-Quran memberikan semacam petunjuk. Kita ini kan pernah punya pengalaman umat Islam zaman dulu ketika perang Persia lawan Romawi. Di dalam surat Rum itu ada namanya Gulibatir Rum, telah dikalahkan Roma fi adnal ardi wahum mimba di golabihim sayaglibun ya. Pada saat itu Romawi dikalahkan, tetapi Allah berfirman suatu saat Persia akan dikalahkan. Akhirnya umat Islam, kaum muslim pada saat itu lebih pro kepada Romawi. Kenapa? Karena ada kesamaan ideologis. Karena Romawi itu adalah agamanya agama Samawi, agama yang berdasarkan teokrasi ketuhanan, menyembah Tuhan. Dan umat Islam juga sama, pada saat itu memang kita kan memang menyembah Tuhan ya. Tetapi kaum musyrikin adalah penyembah berhala, dan Persia pada saat itu adalah menggunakan atau menganut paham Majusi, yaitu penyembah api ya. Maka umat Islam pada saat itu lebih condong kepada Romawi. Maka 9 tahun kemudian umat Islam atau kaum muslimin mengalami semacam pengkabaran nubuat bahwa ternyata memang firman Allah itu terbukti. Akhirnya Romawi memenangkan peperangan, dan pada saat itu kaum muslimin merasa gembira, ternyata nubuat Al-Quran itu terbukti. Nah, dari pelajaran ini kita harus melihat dari sisi kesamaan ideologi dulu ya. Jadi kalau kita melihat Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, tentunya kita berpihak kepada Iran karena ada di sana ada nilai-nilai Islam di sana. Nah, itu kita bisa menganut kepada melihat dari sisi Al-Qur'annya kita di situ. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah.
Dan ayat selanjutnya, wala yajri mannakum sana'u qaumi ala alla ta'dilu i'dilu innahu huwal khabirul. Janganlah kalian membenci suatu kaum sehingga janganlah kalian berlaku tidak adil karena kebencian terhadap suatu kaum. Jadi kalau kita merasakan bahwa Iran itu adalah Syiah, tapi pada saat yang sama dia itu diserang dan tertindas, maka kita tidak boleh hanya karena Syiahnya kita tidak berpihak pada Iran. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa janganlah kalian karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga kalian tidak berbuat adil. Dan kita tahu bahwa Iran adalah diserang, apalagi penyerangan itu sudah masuk area-area sipil, ya. Maka kita boleh berpihak kepada Iran dengan ayat tadi. Dan ayat terakhir yang saya bisa ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, kalau kita mendapati dua golongan kaum mukminin berselisih atau berperang, maka damaikanlah. Dan kalau salah satu pihak menzolimi, maka perangilah sampai dia kembali kepada perintah Allah. Dan kalau sudah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah dengan adil. Itu ayat Al-Hujurat yang menjadikan kita sebagai referensi bagaimana kita menjadi pihak yang mendamaikan dua golongan muslim yang berperang. Jadi kalau ada dua negara muslim yang berperang, damaikanlah. Dan kita lihat siapa yang menzolimi, maka kita harus perangi. Paling tidak kita bernegosiasi, jangan melakukan penyerangan sampai dia kembali ke perintah Allah. Dan setelah itu tetap kita damaikan. Dan ini adalah ayat-ayat mengenai bagaimana kita bersikap kepada dua golongan yang berkonflik. Apalagi kita lihat ayat ini aja kita untuk dua golongan muslim yang berperang atau dua negara muslim. Apalagi kita melihat sekarang ini dua pihak muslim dan muslim, dan kita tahu Iran itu adalah muslim, negara Islam. Ya. Kalau ada waktu saya ingin membahas mengenai Sunni Syiah gitu, tapi sepertinya nggak ada. Jadi itu kenapa kita harus mendukung, kita berpihak kepada Iran, karena posisinya adalah dia muslim. Dan sedikit ya, kalau misalnya ada waktu, problem Sunni Syiah itu adalah, atau mungkin sentimen Sunni Syiah itu adalah tidak pernah terjadi pada saat Rasulullah, bahkan sahabat Khulafaur Rasyidin itu masih berkuasa. Itu adalah interpretasi setelah masa-masa kematian Husain di Karbala, ya. Kalaupun itu nanti ada di masa-masa Rasulullah itu dijadikan sebagai pegangan, tapi pada saat itu bukan disebut sebagai Syiah ataupun bukan sebagai Sunni. Jadi dua golongan Islam ini, dua golongan besar ini adalah Sunni dan Syiah, dan Sunni dan Syiah itu tidak pernah ada disebut pada saat Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Hanya ke belakang-belakangnya ada disebutan Sunni dan Syiah. Dan Syiah itu tidak selalu sesat, karena ada beberapa 3 kelompok Syiah yang memang sama seperti ada juga kelompok Sunni. Di Sunni itu ada Mu'tazilah, ada Ahmadiyah, yang kalau kita lihat atau di zaman sekarang nih ada namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang kalau kita sholat itu kan dihapus itunya. Jadi kalau melihat penyimpangan-penyimpangan itu di dua sekte atau di dua aliran ini ada gitu. Di Syiah itu ada namanya Isna Asyariyah, Isna Ismailiyah, ada Zaidiyah. Dan Zaidiyah itu yang mendekati kepada Sunni. Dan Ismailiyah itu inilah yang gulu, yang sangat berlebih-lebihan sampai menuhankan Ali. Dan ini terjadi di Suriah. Dan di Iran itu adalah Isna Asyariyah, yaitu yang menganggap Ali sebagai
khilafah yang sah setelah Rasulullah wafat. Karena dia menafsirkan hadis Rasulullah pada saat pulang haji wada terakhir. Rasulullah melakukan khutbah terakhir pada salah satu sabdanya adalah man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang menganggapku sebagai pemimpin dan kekasihnya, maka Ali pun adalah pemimpin dan kekasihnya. Dan ini dijadikan penafsiran bagi beberapa sahabat. Ada orang yang menafsirkan ini adalah petunjuk dari Rasul bahwa selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi beberapa sahabat mengatakan itu adalah sebagai penguatan, bukan sebagai penunjukan gitu loh. Jadi tafsiran politik setelah Khulafaur Rasyidin menjadikan ada beberapa yang namanya aliran-aliran yang walaupun secara ajaran itu sama gitu loh. Saya ada beberapa teman Syiah juga, dan saya juga pernah melihat Qur'annya Syiah itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu teksnya sama. Yang membedakan itu di depannya ada ornamennya itu, ada yang namanya kalau di Quran itu di depannya itu kan ada di Syiah itu ada disebutkan Aliyu Waliyullah, dan semua isinya sama. Buktinya apa? Karena MTQ internasional itu dilakukan di negara Iran dan semua sama gitu, bunyinya sama. Jadi isu mengenai Sunni dan Syiah itu adalah produk politik dan produk Barat, sehingga ada pejuang-pejuang yang sangat jihadis yang kelak kemudian menjadi ISIS, ada Al-Qaeda, itu dibuat, di framing untuk saling bertentangan. Sebagai contoh, Amerika Serikat itu pada saat yang sama bisa membela Sunni, bisa membela Syiah. Buat Amerika nggak penting, buat Amerika adalah Islam. Seperti tokoh yang sekarang Menteri Pertahanan itu, Menteri Perangnya itu mengatakan Amerika nggak penting Sunni atau Syiah, Amerika yang melihat adalah Islamnya gitu. Maka ini menjadi penting buat jamaah sekalian untuk kita sama-sama paham. Jadi pertentangan di grassroots itu, di akar itu adalah karena memang itu ketidakpahaman kita bagaimana politik terjadi di dunia. Masih banyak, tapi saya kira ini nanti di depan atau mungkin di lain waktu. Saya kira saya cukup aja, ini mungkin udah masuk waktu suruh ya. Ya, saya akhiri dulu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalaupun ada dan saya nggak bisa jawab, nanti saya akan catat. Nanti mungkin saya bisa jawab lewat WA. Saya akhiri dulu dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.